Gitu. Oke, lanjut. Ya, itu dia bekasnya ya. Siapkan kembali tanah liat dan buang logam. Berilah dorongan pada uang logam pertama dengan dorongan yang kuat atau gaya besar, dan pada uang logam kedua dengan dorongan lemah. Yuk. Ambil kedua uang logam tersebut dari tanah liat, kemudian ambil ke dalam bekas uang logam. Udah. Kita mengetahui apa itu tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang, tiap satuan, luas, dan fungsi. Sementara tekanan pada zat cair atau hidratatif adalah tekanan yang diberikan oleh cairan ke sekitarnya. Semakin dalam tekanan zat cair, semakin besar. Semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan hidratatif. Ini dari kelompok 1 yang mempresentasikan dan sedikit mempraktekkan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Gejala elektromagnet sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bel listrik sederhana. Dan di sini kita dapat melihat gambaran skema rangkaian bel listrik, di mana di sini bel, gumpalan kawat, elektromagnet, baterai, saklar, dan pegas. Dan yang kedua ialah cara menghilangkan kemagnetan bahan. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan 3 cara. Yang pertama ialah dengan memukul magnet. Pukul. Dan yang kedua ialah dengan cara memanaskan magnet. Ya, dan ini ialah gambaran dengan cara menghilangkan kemagnetan bahan dengan memanaskan magnet. Dan yang ketiga ialah dengan cara meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Cara yang ketiga ialah dengan cara meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Dan kawat kami gunakan sebagai gambaran arus bolak-balik atau AC. Demikianlah 3 cara menghilangkan sifat kemagnetan bahan. Dan pada prinsipnya sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementernya. Daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi benda atau magnet disebut dengan medan magnet. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Lanjut. Medan magnet terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Dapat ditunjukkan dengan banyaknya besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet. Demikianlah hasil. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama,
pertama, kabel halus, batang penyangga, aluminium foil, magnet, alas, dan baterai. Gambar itu menunjukkan bahwa kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz dalam percobaan menyimpulkan simpangan pada aluminium foil. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa semakin besar arus listrik gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Untuk arah satu dan arah medan magnet saling tidak lurus. Secara matematis besarnya gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut. F sama dengan B I G, dengan F gaya Lorentz atau Newton, B medan magnet atau Tesla, I kuat arus listrik atau ampere, L panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet atau meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arus listrik, medan magnet, gaya Lorentz. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami minta maaf. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang, Bu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, 1 buah jarum, 2 buah kawat yang dapat menghantarkan arus, dan 1 baterai. Sambungkan kawat penghantar kabel dengan baterai. Sambungkan kawat penghantar kabel dengan baterai. Dekatkan dengan jarum yang sudah di dalam air. Dari sini kita tahu bahwa arus dapat menghasilkan gaya magnet. Cukup sekian, terima kasih dari kami. Jika ada kata-kata atau tutur kami yang tidak menyenangkan, kami minta maaf. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair merupakan tekanan yang diberikan oleh cairan ke sekitarnya. Semakin dalam tekanan zat cair, maka akan semakin besar tekanannya. Nah, ini dia salah satu contoh penerapan tekanan hidrostatis. Pada saat kita menyelam, semakin dalam kita menyelam ke dalam laut, telinga kita semakin sakit. Kenapa? Dikarenakan meningkatnya tekanan hidrostatis, yang membuat telinga kita menjadi sakit. 2. Bendungan. Bendungan juga menjadi salah satu penerapan tekanan hidrostatis. Apakah kalian pernah melihat bendungan? Apakah jika airnya dalam, maka dinding bendungannya dibuat tebal? Tentu saja ya. Kenapa? Karena semakin bertambah kedalaman air, dinding bendungan dibuat lebih tebal agar tidak jebol, karena tekanan hidrostatis semakin besar. Hukum Archimedes adalah tekanan suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat air yang dipindahkan oleh berat tersebut. Lihatlah contoh gambar batu tersebut. Jika suatu batu itu berat, maka jika dicelupkan ke dalam air maka berat batu tersebut berkurang. Kenapa? Karena diakibatkan oleh gaya apung dari air tersebut. Oke, sekarang mari kita bahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair ke dalam ruang tertutup, akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Mari kita perhatikan mobil di gambar. Pasti kita bertanya-tanya,
Bagaimana cara mobil itu terangkat ke atas? Mobil itu terangkat ke atas dikarenakan tekanan zat cair yang dipompakan akan menekan pompa hidrolik tersebut yang dapat mengangkat mobil tersebut dengan ketinggian yang sudah diatur. Oke, cukup segitu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih.